Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para rawuh, para tokoh, segenap jajaran takmir, pengurus Masjid Sirajul Muttaqin, jemaah Bapak Ibu, jemaah Majelis Ta'lim yang rutin setiap hari Rabu malam Kamis dari Aswaja Kota Malang. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas segala nikmat Allah berikan. Salawatullah salam dan tercurah limpahkan kepada junjungan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, suasananya masih suasana Maulid. Ada baiknya kalau pertemuan ini, pengajian ini kita berbicara seputar kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, dan paling ditunggu-tunggu adalah syafaat kelak di padang mahsyar melalui maulid ini. Perlu diketahui, bermaulid ini kalau secara umum kita itu kan ya tidak di mana-mana ya. Biasanya umumnya orang bermaulid itu setahun sekali. Setahun sekali. Ya di mana-mana tempatnya. Di Madura, di Jawa, di mana lah. Secara umum orang bermaulid setahun sekali. Persisnya di bulan Rabiul Awwal. Padahal mestinya tidak seperti itu. Jadi kalau malam ini mestinya pengajian kita bermaulid itu sangat bagus sekali. Bermaulid itu mestinya bukan setiap tahun, bukan pula setiap bulan, tetapi maulid itu mestinya setiap saat. Tapi ini jarang dilakukan, atau mungkin tak ada orang melakukan maulid setiap saat. Mana ada? Setiap saat. Kalau bisa setiap menit ada maulid. Kenapa? Karena maulid ini diselenggarakan itu tujuan murninya adalah ingin meniru akhlak dan sepak terjang kehidupan Rasul Muhammad SAW.
Kan itu orang bermaulid. Ini mengenang kan. Diadakan perayaan maulid Nabi. Itu kan mengenang kehidupan Rasul. Mulai dari bayi Rasul itu sampai wafat, apa saja kegiatan Rasul. Apa saja yang dilakukan Rasul. Seperti apa saja tindak perilaku Rasul. Seperti apa cara duduknya Rasul. Cara makannya Rasul. Cara tidurnya Rasul. Cara berpakaiannya Rasul. Cara bergaul dengan tetangga, dengan sesama. Seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Sampai wafatnya Rasulullah SAW. Itu yang dikenang kan. Makanya diadakan maulid. Jadi orang bermaulid itu kan dibacakan sejarah. Dan dibacakan itu. Al-hadisul awal. Ada itunya. Fahtazzal arushu tarabu wastibsyara wasdadal. Ya itu dibaca. Itu sejarah itu kan. Menceritakan al-ihwal kehidupan Rasul. Untuk apa dibaca? Untuk apa dikenang? Supaya kita bisa menirunya. Kan itu maksudnya. Loh, kalau memang itu tujuannya orang bermaulid, maka miskin sekali kalau mau meniru akhlak Rasul setahun sekali. Miskin kita. Mau meniru akhlaknya kok. Kok masih nunggu bulan Rabiul Awal? Makanya di dalam apa itu? Tiba. Itu ada syair. Ada syair. Walau anna amilna kullahin li ahmada maulidan qad kana wajib. Nah, ada itu tulisan di kitab Tiba. Walau anna amilna kullahin, seandainya ini karena memang ya mengandai-andai, karena memang tak ada orang yang bisa melakukan, jadi mengandai-andai. Walau anna amilna kullahin, seandainya kita ini bermaulid kullahin, setiap saat, bukan setiap bulan, apalagi setiap tahun, setiap saat. Seandainya. Biasanya orang berandai-andai ini memang tak pernah dilakukan, makanya dia berandai-andai. Walau anna amilna kullahin. Kalaulah saja kita bermaulid setiap saat, li ahmada maulidan, untuk mengenang kelahiran Rasul, ya yang maksud bermaulid itu kan apa tadi? Ingin meniru akhlaknya Rasul, mengenang kehidupan Rasul, supaya kita bisa menirunya. Seandainya itu bisa dilakukan setiap saat, kullahin.
Qad kana wajib. Itu sangat layak sekali. Memang semestinya seperti itu. Kata kitab itu. Seandainya. Tapi tak ada orang setiap saat bermaulid. Umpama kita mau melakukannya setiap saat, memang sangat pantas sekali. Qad kana wajib. Kenapa? Kita sebagai umat Muhammad semestinya mesti bermaulid setiap saat. Dan itu memang sewajarnya kita seperti itu. Kenapa? Karena kita punya hutang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Punya hutang. Gak tanggung-tanggung hutang kita. Apakah hutang materi kita? Apakah Rasul menghutangkan beras, uang, rupiah? Enggak. Rasul menghutangkan kita dan kita punya hutang. Hutang apa? Hutang jasa. Hutang jasa. Berkat lahirnya Rasul, kita bisa mengenal iman dan Islam. Tidak hanya mengenal, kita memang berislam dan beriman. Ini kan capaian yang luar biasa. Kiranya apa yang sederajat dengan iman? Apa yang setara dengan iman? Apalagi melebihi dari iman, apa itu? Gak ada. Iman itu sudah derajat paling tinggi. Di bawahnya sedikit dari iman itu adalah ilmu. Ilmu. Kita bisa ngaji bareng seperti ini kan dapat ilmu. Nah, ilmu itu sedikit derajatnya di bawah iman. Makanya bangga sekali, bersyukur sekali orang yang bisa ngaji dapat ilmu. Karena itu derajat tinggi walaupun tidak setara dengan iman, sedikit di bawah iman. Yang paling tinggi derajat itu adalah iman. Dan iman itu dari mana kita bisa beriman? Tak ada lain. Tak ada lain. Kita punya iman itu gara-gara dilahirkannya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kalau memang itu yang ada, sebuah ayat itu di surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi wa birahmati, lantaran ada fadl karunia Allah, wa birahmatihi, dan berkat lantaran ada rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia dan rahmat Allah itu hendaknya, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh ngomong itu ke orang-orang Allah supaya orang-orang bergembira ria. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh bilangin orang-orang seperti itu.
berkat fadl dan rahmat Allah. Dua, fadl dan rahmat Allah. Hendaknya orang-orang itu semua hendaknya bergembira ria, bersenang ria, berkat fadl dan rahmat Allah. Jadi karena ada rahmat itu supaya mereka bergembira. Mungkin sebagai orang awam enggak ngutut ya. Masih timbul pertanyaan, apa yang dimaksud? Berkat ada rahmat Allah supaya orang bergembira. Bergembira. Jadi banyak orang bergembira karena ada rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmat itu? Nah, ini kan ayat Al-Quran. Jadi oleh penafsir Al-Quran itu ternyata setelah ditafsiri itu yang dimaksud rahmat itu adalah lahirnya Gusti Nabi Muhammad SAW. Jadi rahmat terbesar itu, tak ada rahmat yang lebih besar lagi ke ada. Rahmat paling besar dan itu dinikmati oleh kita dan dirasakan oleh kita. Rahmat paling besar adalah lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang dimaksud ayat itu karena lahirnya Rasul supaya bergembira orang-orang ini. Maka ditradisikanlah oleh ulama-ulama terdahulu sampai sekarang setiap bulan Rabiul Awal minimal bergembira semua orang. Bergembira. Karena lahirnya Rasul. Itu minimal itu, setahun sekali minimal. Kalau tak mau setiap saat tadi itu. Tapi kalau mau kita setiap saat, monggo, bagus sekali. Bagus. Kalau tak bisa melakukan setiap saat, minimal setahun sekali di bulan Rabiul Awal. Merasa gembira, senang sekali. Karena dilahirkan di bulan itu baginda Rasul Muhammad SAW. Maka kita tradisi yang sudah melekat. Setiap bulan Rabiul Awal bertasyakur. Tasyakuran. Korbankan sebagian hartanya untuk bermaulid. Yang ternyata yang bergembira tidak hanya orang-orang. Buah-buahan ikut bergembira naik ke masjid semua. Orang ketika bermaulid itu ikut bergembira semua. Jadi ini luar biasa, bukan hanya orang-orang yang bergembira. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seandainya kita seandainya bisa ya, apa yang kita lakukan ibadah setiap saat, setiap hari itu diniati maulid lah, bagus sekali. Kita sholat isya nanti diniati bermaulid, karena kita kan punya hutang misalnya kan, kita punya hutang jasa kepada Rasul, mesti kita sahur hutang ini. Bagaimana cara nyaurnya besar sekali, tak bisa dibeli triliunan, nggak bisa jasa ini. Iman masalahnya. Kita dikasih iman ya, lantaran lahirnya Rasul. Seandainya Rasul tidak lahir, kita tak mengenal iman ini. Ya. Mau dibeli berapa ibu? Berapa harganya iman ini? Tak bisa dihargai, terlampau tinggi, terlampau berharga. Kita hidup dengan iman,
kita mati pun haruslah dengan iman. Jadi dunia akhirat kita tetap bersahabat dengan iman. Tak boleh lepas, tak boleh ucul iman yang ada pada diri. Tak boleh berpisah. Harus kita dengan iman. Sampai mati pun wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Jangan mati kamu kalau tidak membawa Islam. Jangan mati. Sebab kalau mati tanpa bawa iman dan Islam, matinya mati konyol. Dan sedikit pun tak ada harapan untuk menjadi orang berbahagia kelak. Tak ada harapan untuk masuk surga, gak ada harapan. Kalau mati kita ternyata tidak membawa iman. Na'udzubillah. Maka bersyukurlah yang sebanyak, yang setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad SAW. Bersyukur. Terima kasih ya Rasul. Engkaulah menghantarkan kami dari kegelapan kepada terang benderang. Dari yang semula tak mengenal iman dan Islam, berkat lahirmu ke alam dunia, kami, kita semua mengenal majelis taklim. Coba Rasul tidak lahir dalam dunia. Kita tidak mengenal ada majelis taklim, tidak mengenal ini, tidak ada ini. Tidak mengenal masjid, tidak mengenal sholat, tidak ada. Gelap ini kalau tidak ada Rasul. Gelap. Maka pantas sekali kalau kita berhutang jasa. Dan itu mesti kita tahu. Pertanyaannya, apakah mungkin kita nyaur jasanya, jasa besarnya Rasul itu sampai lunas? Wah, ini yang tak mungkin, tidak mungkin. Tak mungkin lunas kita. Masalahnya ini urusan iman. Walaupun seluruh hidup kita ini berisi taat tanpa ada maksiat sedikit pun, sekalipun. Dan itu diniati nyaur jasanya kepada Rasul. Tak mungkin lunas. Mustahil lunas. Jadi daripada tidak, itu loh. Daripada tidak sama sekali. Kita, walaupun kita nyaur nyicil lah. Kita bangun malam nanti, diniati nyaur jasanya Rasul. Lima waktu kita tidak pernah absen, aktif terus, berjamaah. Diniati nyicil, nyaur nyicil. Walaupun kita tahu itu tak mungkin lunas juga. Tapi daripada tidak sama sekali, ya lumayan lah. Ada kita yang titik-titik nyaur. Hadirin Bapak, Ibu saya hormati. Jadi memang perintah itu ya. Kita diperintah bergembira memang setiap kalau kita bermaulid itu. Disuruh bergembira. Betapa senangnya gitu. Senang sekali mengenang Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Senang. Tampakkan kesenangan itu. Makanya apa yang kita punya dikeluarkan. Beli ini, beli itu. Niat bermaulid. Merasa senang. Jadi kalau ada sebagian kelompok mengklaim, menuding bermaulid itu bid'ah, itu
Saya pikir tidak. Tak bisa diterima. Bagaimana mungkin bisa dianggap bid'ah? Wong ini perintah. Perintah berkat lahirnya Rasul itu supaya kita bergembira. Ini Allah yang ngomong Allah. Maka bergembira semua orang. Karena ada lahirnya Rasul. Dan kita sebagai umat, kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bangga pula punya Nabi yang menjadi pemimpin para Nabi. Itu hebatnya Nabi kita itu. Lalu kita menjadi umatnya. Betapa bangganya kita. Dan itu yang kita andalkan nanti. Kelak di padang mahsyar, semoga saja kita mendapatkan syafaat uzmahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini yang mahal. Syafaat ini yang mahal. Ya apa caranya supaya dapat syafaat? Di antaranya ini. Tampakkan kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW. Tampakkan. Ya tidak hanya ngomong tok. Tidak hanya omon-omon tok. Tapi tampakkan bahwa kita memang benar-benar cinta kepada Rasul. Ya bagaimana cinta? Kita mengidolakan Rasul. Kita mencintai Rasul. Cinta itu bagaimana? Cinta itu apa yang disabdakan Rasul itu didengar. Setelah didengar, jadi ditindaklanjuti, dipraktikkan. Apa yang diperintah Rasul, kita siap melakukan, mempraktikkan, mengamalkan. Apa yang dilarang Rasul, kita hindari. Itu namanya cinta. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta, tapi perintahnya diabaikan. Larangannya malah ditabrak-tabrak di lapangan. Bagaimana seorang bisa diterima cintanya, pengakuan cintanya. Jadi orang cinta itu buktikan bahwa dia memang benar-benar cinta. Apa cirinya, buktinya kalau kita memang benar cinta? Sebab orang cinta kepada apa saja, apalagi kepada Rasul. Cinta kepada istri lah misalkan, cinta kepada istri. Buktikan itu cintanya itu. Kalau memang benar-benar cinta. Buktinya sering menyebut nama yang dicintai. Ya. Kalau kita cinta kepada sang kekasih, itu sering menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka nama Muhammad itu sering disebut-sebut. Itu yang dikenal dengan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang. Enggak bosan-bosan cinta kok. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Ada apa gerak cinta? Itu ciri pertama, sering menyebut namanya. Minimal paling sedikit, paling pendek, sholawat itu tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen yang agak panjang dikit, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Agak panjang. Ada lebih panjang lagi dari itu. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika
Ada yang lebih panjang dari itu. Ada banyak macam sholawat. Ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat fatih, ada sholawat bil qulub, ada sholawat banyak macam. Dan itu mesti kita dari salah satu sholawat tadi. Ada yang memang dijadikan wirid. Kita mesti punya itu. Amalan-amalan itu ada. Entahlah mau pakai sallallahu alaihi Muhammad saja. Setiap hari itu ngambil berapa ratus lah berapa. Atau sholawat nariyat. Pokoknya gitu ada yang memang rutin dikuliunukan. Setiap harinya itu ada amalan yang rutin, yang istiqomah. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya itu setiap malam habis isya saya mendawamkan, merutinkan, mengistiqomahkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Saya tidak berniat pamer ya, tidak. Supaya kita bersama-sama melakukan itu. Itu tapi saya agak panjang dikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah. Kalau sampai tak suka agak panjang, yang paling pendek. Saya setiap malam, karena ijazahnya itu yang ke saya itu harus habis isya. Jadi saya setiap habis isya pasti itu baca. Kalau belum selesai saya tidak tidur. Selesaikan dulu supaya tidak ada beban-beban lagi. Pasti saya malah. Niat saya sampai akhir hayat, sampai mati, ingin tidak berhenti dari itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Tambahkan kecintaan. Kalau saya niatnya memang niat dengan salawat itu saya berniat supaya semakin dekat dengan Rasul. Tak ada niatan lain, kan ada kan gini. Kalau baca salawat ini maka rezekimu akan menjadi Saya tidak berniat itu. Niat saya hanya diberi atau tidak urusan rezeki itu, karena memang katanya ada petunjuknya itu kan, kalau baca salawat ini lahir hasilnya salawat ini seperti ini. Saya tidak melihat itunya. Saya baca salawat, bahkan saya masukkan dalam tawassulnya, dalam Fatihah. Semoga dengan sholat kepada Rasul saya semakin dekat dengan Rasul. Saya ingin dekat saja, dekat dengan Rasul. Karena kata Rasul dalam hadisnya itu, orang yang paling dekat kedudukannya nanti dengan saya adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada saya. Itu kata Rasul. Yang paling banyak sholawatnya, dialah yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat. Saya ingin itu. Saya ingin dekat dengan Rasul. Caranya, ya yang paling banyak sholawatnya. Jadi seperti berlomba-lomba kita. Siapa yang paling banyak sholawatnya, dialah yang paling dekat dengan Rasul. Saya berniat itu. Sebelum baca sholawat saya baca. Mudah-mudahan barokahnya sholawat kepada Rasul. Saya semakin dekat dengan Rasul. Al-Fatihah. Setelah itu baru saya baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala terus sampai 400.
Itu yang pertama. Sering menyebut namanya. Baru itu namanya cinta. Yang kedua, orang cinta itu ya buktinya apa yang diminta oleh sang kekasihnya itu disanggupi. Dituruti permintaan sang kekasihnya itu, minta apa saja, itu dituruti, disanggupi. Kalau kita cinta kepada sang kekasih minta pulsa ke kita, pasti kita kasih kan? Disanggupi kan? Namanya cinta kok. Itu kepada sesama. Bagaimana kalau cinta kepada Rasul? Rasul minta apa ke kita? Apakah kita sudah menyanggupi permintaan Rasul? Kalau itu pertanyaannya. Apakah sudah kita sanggupi? Apakah sudah kita turuti permintaannya? Minta apa sih Rasul? Banyak yang diminta ke kita. Permintaan Rasul banyak. Anjuran-anjuran dari Rasul. Perintah-perintah dari Rasul itu yang diminta. Kalau sholat berjamaah misalkan, ini contoh sederhana saja. Kalau sholat jangan sendirian, berjamaah. Nah, permintaan Rasul yang sesederhana ini, apakah sudah kita menyanggupi dan kita turuti permintaannya? Jangan pernah sholat sendirian, berjamaah setiap waktunya. Yang 5 waktu berjamaah. Apakah disanggupi permintaannya? Kalau kita memang mengaku cinta. Jawabannya kadang iya, kadang tidak. Kan gitu jawabannya. Kadang disanggupi, kadang enggak. Berarti cintanya setengah-setengah juga. Rasul minta kalau malam sepertiga terakhir malam bangun di sepertiga terakhir, sepertiga malam terakhir dari jam 2 ke belakang. Bangun. Apakah sudah dituruti permintaannya? Katanya cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita mesti beriman, mempercayai ya, sepenuh hati, beriman kepada Rasul, kepada Muhammad. Jadi beriman kepada Rasul itu kan tidak hanya kepada Rasulnya kita beriman, kepada apa yang diucapkan Rasul itu kita beriman, percaya. Mengimani, mempercayai semua omongan-omongan Rasul itu kita mesti percaya. Jangan meragukan, jangan. Jadi kalau selama ini kita masih bertahan, punya iman, beriman kepada Rasul, ini tuh pelihara itu. Ya. Iman kita dipelihara. Jangan sampai iman itu lepas. Tetap bersemayam dalam diri. Saya beriman, percaya kepada Rasul. Beriman, percaya, beriman. Jangan sedikit pun meragukan atau ragu dengan adanya Rasul, dengan kenabian Rasul, dengan ucapan-ucapan Rasul. Beriman. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad atau Tabrani dari Abu Sa'id, ini Rasul berkata begini, Tuba liman ro'ani wa amana bi. Kata Rasul, bejo
orang yang pernah berjumpa aku, kata Rasul, beruntung orang itu kalau pernah berjumpa aku, lalu beriman kepada orang seperti itu beruntung. Tapi beruntungnya itu satu kali. Beruntung saja. Orang yang pernah bertemu aku, lalu orang itu beriman kepada aku. Siapa kalau bukan para sahabat? Mereka kan bertemu Rasul. Lalu para sahabat beriman kepada Rasul, percaya. Karena sudah bertemu. Jadi kan ini normal. Memang wajar seperti itu. Kalau bertemu dulu dengan orangnya, lalu percaya. Kan memang seperti itu kan. Bagaimana kalau belum bertemu orangnya kok mau percaya? Gimana? Dengan orangnya belum pernah ketemu. Tapi kata Rasul, kalau bertemu dulu dengan aku, lalu orang itu beriman kepada aku, maka orang itu beruntung. Itu para sahabat. Tetapi kata Rasul selanjutnya, summa tuba. Kemudian beruntung. Disebut 3 kali beruntungnya. Beruntung. Siapa? Orang yang beriman kepadaku, padahal orang itu belum pernah bertemu aku. Siapa kalau bukan kita ini? Nah, ini hebatnya kita. Gak pernah bertemu Rasul, tapi kita beriman kan kepada Rasul. Lu kok bisa percaya? Kok belum tahu orangnya kok. Ini gak bisa dinalar. Kalau bukan hidayahnya dari Allah. Jadi orang yang seperti kita ini beriman kepada Rasul, belum pernah bertemu dengan Rasul. Rasul menyebutnya beruntung. 3 kali lipat. Bagi orang yang pernah bertemu dengan Rasul, lalu beriman kepada Rasul, beruntung. Tapi 1 kali Rasul menyebut, beruntung saja. Bagi kita yang belum pernah bertemu Rasul, tapi beriman kepada Rasul, maka beruntung. Jadi melampaui mereka, melebihi mereka beruntungnya kita. Alhamdulillah, bangga kita. Punya keberuntungan berlipat-lipat.